niku mriki niku niat kula pancen kalih. Setunggal sowan teng Mambaul Hikmah ini. Yang kedua dan cukup penting menurut saya adalah melihat bagaimana nasib Vespa saya yang kebetulan saya tata di kota Semarang. Saya hanya akan matur bahwa orang itu kalau sudah mati, orang itu kalau sudah wafat, itu betapa bahagianya kemudian diberi hadiah-hadiah berupa doa-doa, permohonan-permohonan ampun dari orang-orang yang masih hidup. Mungkin ada di antara kita yang kurang percaya atau apa, maklum karena memang belum mati. Tolong jenengan mati dulu, nanti akan coba kita kasih hadiah Fatihah dan pasti panjenengan akan merasakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah sebuah pembenaran dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa mislu gharikil mutaghawwis. Orang itu Mas Dito, kata Rasulullah, kalau sudah berada dalam kubur, berada dalam tanah, maka persis orang yang sedang tenggelam al-mutaghawwis, yang terus mencoba untuk selamat dengan meminta tolong semampunya. Yantadiru fihi da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au waladin au sadiqin siqati. Orang itu kalau sudah berada dalam kuburnya selalu menunggu menantikan doa-doa yang dikirimkan dari orang-orang yang masih hidup, dari famili-famili yang masih hidup, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu saudara, anak, atau bahkan sekedar teman dekat. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau doa itu kemudian dikirimkan, dilantunkan, maka itu merupakan sesuatu yang jauh lebih membahagiakan daripada ketika ada orang hidup mendapatkan dunia dan seisinya. Jenengan akan sulit, misalnya begini, jenengan kan masih hidup sekarang, kalau Mas Diko kemudian ngomong begini sama jenengan, kamu gak kasih uang 5 juta atau saya doakan, sama milih mana? Wong kon milih kok loro karo goblok kok mau pek dhewe. Kalau kemudian Mas Diko sekarang ngomong, kamu gak kasih uang 500.000 gitu aja, atau saya doakan semoga kamu bahagia di kemudian hari, sama milih mana? Piye? 500.000 apa donga? Jujur-jujurane rasa ngapusi gak dongane kafir kowe. Jujur-jujurane, lamun Mas Dito iku maju maneh winginane wayah pilkada, kemudian kampanye di alun-alun Kendal, semua sekabupaten akan saya doakan, tapi Mas Diko tidak mengeluarkan apapun, dadi ora? Dadi apa ora? Yes ya, wis ngono ya, malah bingung ya. Kamu baru akan menganggap bahwa doa-doa itu adalah sesuatu yang sangat penting ketika kamu mati. Ketika kita masih hidup memang sesuai apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, izzud dunya itu memang bil amwal wa izzul akhirah bil a'mal atau bi kasratil a'mal. Bahwa memang kalau di dunia itu urusan yang paling penting itu rekening yang sehat. Tapi kalau kita sudah nyampe ke alam akhirah, maka di sana yang paling kita butuhkan adalah kasratil a'mal, tabungan amal yang sangat banyak. Makanya beliau-beliau yang sudah mangkat sangat bahagia sekali ketika kemudian ada familinya, keluarganya, entah anak cucunya atau santri-santrinya atau teman-temannya yang kemudian mengirimkan doa-doa. Maka Rasulullah mengatakan inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum.
Hadiah terbaik orang yang masih hidup yang bisa diberikan kepada orang mati adalah permintaan maaf untuk beliau-beliau. Makanya jenengan harus tahu bahwa ana suma yakunu rajul fi qabri adalah idza zarahu mayyuhibbuhu fid dunya. Kapan mayit itu paling bahagia? Saya tadi juga nggak mengira, saya tadi itu agak bahagia dari awal karena kita urusannya adalah Vespa, tahu-tahu nyampe sini urusannya adalah kematian. Belas gak ngira aku. Tapi saya akan cerita kapan mayit itu bahagia. Ana suma al mayyit fi qabrihi itu idza zarahu mayyuhibbuhu fid dunya. Kapan mayit itu bahagia ketika dikuburnya? Ketika dia disambangi, diendangi, diziarahi oleh orang yang ia cintai ketika dia di dunia. Dan itu yang paling mencintai dia adalah, mohon maaf, anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi jenengan-jenengan sing wis ditinggal wong tua, nek pengen paling maramne wong tua, ya rada sering ziarah. Khususnya fi yaumil jum'ah wa lailatiha, khususnya di hari Jum'ah atau malam Jum'ah. Saya setuju. Makanya kalau niki kalih ngeling-eling nggih, kanten urusan mati mboten patek kula eling-eling asline. Asline rada lali kula, tapi saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Kenapa saya ingat ini? Kebetulan saya tadi sebelum berangkat bangun tidur, kebetulan saya itu lihat HP, kemudian ada orang upload ini. Tapi kan beda, sing delok aku mbek awakmu kan beda. Lek sing delok aku dan uploadannya itu positif, jadi ilmu. Kalau kamu yang lihat malah bingung, iki apa to iki? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum, bahwa semua kelakuan kita itu selalu ditunjukkan, dihaturkan, dilaporkan kepada keluarga kita yang sudah pada mangkat, kepada kerabat-kerabat kita yang sudah pada mangkat. Romo Yai Murtado akan selalu mendapatkan kiriman laporan apa yang dilakukan oleh Gus Basar. Ila aqaribikum wa asyirikum, atau wa asyairikum itu ada riwayat itu minal amwat. Beliau Romo Kiai Murtado akan selalu mendapatkan laporan, ini loh cucu kamu kelakuannya kayak begini, agak sesat, misalnya begitu. Misalnya, ini contoh saja, tapi kayaknya ya enggak juga, enggak agak maksudnya gitu. Lah nyatanya berani maksa saya. In kana khairan istabsyahu. Kalau laporannya adalah amal-amal yang baik, maka mereka yang ada dalam kuburnya akan sangat bahagia. Tapi wa in kana ghaira dzalik, nah ini pentingnya tadi apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Suyuti. Wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ini pentingnya mengapa kita harus memaksa diri untuk menjadi pribadi yang baik, supaya kita punya kesempatan untuk matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pematurnya para kekasih-kekasihnya ketika sudah mangkat. Tolong ya Allah Basar, ampun panjenengan pejai. Niki dawuh Mbah Murtado, Basar niki putu kula, ampun sampai mati nek dereng koyok kula. Allahumma la tumithum hatta tahdiyani, sampai panjenengan beri hidayah kama hadaitana, kados anggen panjenengan maringi hidayah teng kula. Loh, ini pentingnya kita menjadi orang soleh bukan untuk apa-apa, tapi siapa tahu selain menyelamatkan kita juga menyelamatkan anak-anak kita, karena kita juga nggak jelas juga nasibnya.
Makanya saya itu kan agak ngawur ya, bukan faktor apa-apa, karena saya super yakin kakek saya itu sama kayak kakeknya Mbah Basar begini. Orang benar-benar baik, jadi saya insya Allah sama Gus Basari sama-sama amannya. Walaupun kelakuannya sama-sama nggak jelas, tapi insya Allah ya sama-sama amannya lah, kira-kira begitu. Tapi itu, kebahagiaan itu hanya akan mentok di kita, tapi tidak dirasakan oleh anak-anak kita, kalau kemudian kita tidak membangun pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Makanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairat haulahu. Yang baik itu Romo Kiai Murtadho tok. Nyen tahu tok apa tidak ya? Yang baik itu hanya satu sosok saja. Tapi Allah Ta'ala itu memang punya kebiasaan. Ini kata Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, punya satu kebiasaan, walaupun yang baik itu satu, tapi yang mendapatkan berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan lingkungan sekitarnya. Artinya Kendal hanya dengan keberkahan orang-orang Kaliwungu saja itu sebetulnya sudah cukup untuk membuat Kendal ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau memang orang-orang Kaliwungu, khususnya orang-orang kayak Mas Basar, benar-benar baik sebagaimana yang bisa kita harapkan. Lah kalau ternyata Gus Basar sudah waleh menjadi orang baik, lah itu beda lagi itu. Waduwairat haulahu. Jangan ingat apa enggak? Orang mungkin lupa bahwa nama-nama pesantren yang ada di Kendal itu apa. Tapi orang enggak lupa dengan nama desanya, dengan nama wilayahnya. Santri Lirboyo, pecinta Lirboyo, kadang-kadang tidak tahu sebetulnya Pondok Lirboyo itu namanya apa. Tapi desanya ingat. Santri Pelosok pun begitu, kadang-kadang nggak tahu juga Pondok Pelosok itu namanya apa, Pondok Langitan itu namanya apa, tapi desanya tahu. Ya itu memang sudah sesuai. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Wahab Ibnu Munabbih. Beliau mengatakan bahwa fata'ammal qaulallahu ta'ala, fata'ammal qaulallah fi qissati Musa wal abdi salih, yakni Nabilah Khadir bali Abi Malkan alaihi wassalatu wassalam. Kita ini diminta untuk kemudian mengingat-ingat pesan cerita terkait perjalanan dua tokoh istimewa, yang satu Mbah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan yang satu adalah Nabilah Khadir alaihi salatu wassalam. Ketika Allah mengatakan hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidar yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Ketika dua sosok tadi itu kemudian jalan-jalan masuk satu wilayah, kemudian di sana ada sebuah sebuah tembok besar, mungkin kalau sekarang ya semacam gapura satu wilayah begitu, yang hampir roboh. Kemudian singkat cerita oleh Nabi Khadir, gapura tadi itu, bangunan tadi itu dibenahin sebagaimana semula. Walhasil Nabi Musa protes, kita bisa minta opah akan apa yang kita lakukan hari ini. Singkat cerita, kemudian itu adalah penyebab keduanya akhirnya berpisah, dan pada akhirnya Nabi Khadir menjelaskan. Kalau kita semuanya ingat, itu keterangan dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fagana lihulamaini yatimaini fil madinah wa gana tahtahu kanzul lahuma wa gana abuhuma salihah. Kenapa kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Khadir untuk meluruskan bangunan itu? Alasannya karena di bawah bangunan itu ada harta karun tersimpan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dua anak yang kebetulan keturunan orang-orang solih zaman dahulu. Semua mufasir
menjelaskan bahwa dia ini adalah keturunan ke-8 atau ke-7, keturunan ke-7 atau ke-8. Makanya menjadi satu istilah tidak habis 7 turunan, ya kan? Ada istilah begitu. Makanya ada orang ngomong ini adalah keturunan ke-7, ada yang ngomong bahkan ini adalah keturunan ke-8. Coba bayangkan, yang solih itu adalah, kalau keturunan ke-8 itu jenenge apa ya? Mbah nomor 8, itu apa jenenge ya? Lali aku. Sak ndukure udek-udek. Sak ndukure udek-udek siwur, Pak. Apa jenenge lali aku? Nah itu, Pak. Coba bayangkan. Yang solih itu sudah lampau, Pak. Tapi jasa kesolihannya itu masih dirasakan oleh anak cucunya. Nah, bayangkan itu. Ini kemudian oleh Ibnu Katsir. Ini mumpung ingat ya. Ini mumpung saya ingat. Karena kalau saya pas lupa yang ingat-ingatnya ya males saya. Mumpung saya ingat. Itu Ibnu Katsir mengatakan fihi dalil ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyatihi. Ini merupakan satu dalil. Ayat ini wa amal jidaru fagana li hulamaini, itu merupakan satu dalil, merupakan satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang salih, orang yang baik itu keturunannya akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Bi syafaatihi lahum wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Wis kurang piye jajal. Bayangkan yang solih Romo Kiai Murtadho, yang diangkat Romo Kiai Murtadho, kemudian yang keramat yang mendapatkan itu semua adalah Gus Basar, edan ora. Kan koyo Gus Basar kan wajahnya kayak sama kayak saya, gak mungkin tirakat itu. Tapi dia tetap mendapatkan semua penghormatan, semua kemuliaan yang sudah diperjuangkan oleh Romo Kiai Murtadho. Coklo semua yang diperjuangkan oleh Romo Kiai Jazuli. Padha mawon, padha niki cara wong Jawa nek ngarani keramat gandul. Keramate mergo gandol. Sami. Langitmu apa gitu? Loh, jarang-jarang loh. Onten kiai apa meneh Gus wani ngomong ngeten iki. Saestu jarang-jarang. Makanya kula kemudi-mudi rodok larang niku sebabe nek ngomong apa eneke. Karena saya tidak pernah bercerita. Saya ini menceritakan yang selalu ada kitabnya, Pak. Saya tidak berani menceritakan orang lain. Yang selalu saya kasih contoh itu saya sendiri. Kenapa saya pede menceritakan Gus Basar dan saya sama sekali tidak khawatir beliau akan tersinggung? Karena saya yakin Gus Basar sadar betul bahwa memang ya segrandul itu kita itu gak oleh tersinggung, dosa deh tersinggung. Karena kami sama-sama ngaji, kita itu, kitab kita itu sudah menjelaskan dengan tegas waladusyah syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Ora ono kiai wani ngomongi gak wani, jelas gak wani ngomongi. Apa meneh anak kiai ora patek ngalim, siji gak ngerti kitabe, ping pindho ngomong wedi. Waladusyah syaikhun fil ihtirami wa tabjil. Anak kiai, keturunan kiai hanya boleh dimuliakan saja mergo jasa-jasa orang tuanya. La fil ilmi wal masyakhah. Tapi belum tentu keilmuannya dan belum tentu dia bisa atau layak kita jadikan tuntunan, apalagi kita jadikan guru. Ora enek. Harus sampean golek kiai sak Kendal gak wani ngomongi. Lah aku wani sebabnya iku aku, waladusyah iku ya aku. Jadi aku ngerasani awakku dhewe, jadi aku pede. Jadi aku gak ngerasani sapa-sapa, itu murni ngerasani awakku dhewe. Walhasil teman-teman yang ngaji di Manhik tadi yang kemudian disemangati oleh Mbah Yai, sampean tenang saja. Seberapa hebatnya Gus Basar membangun eksistensinya, tapi kalau kemudian dia tidak serius dalam itu semua, hanya kamuflase saja, hanya framing belaka, sampean-sampean yang serius sebagai seorang santri pasti akan mengalahkannya, pasti itu. Tidak perlu khawatir, saya bukan putranya Kiai Suyuti. Oh tidak bisa.
Wa inna kabirul qaumi la ilma indah saghirun idal tafat alaihil jahafilu. Walaupun Gus Basar keturunannya berdarah biru, rodok ungu, rodok mambu-mambu Fiorentina misalnya, tapi kalau tolol ya tolol saja. Mohon maaf ini bang, sampean boleh putranya Pak Dito, iya kan, putranya Pak Dito dengan segala pencapaian yang beliau lakukan, tapi mohon maaf kalau Mas Diko tidak punya kualitas ya hilang pak, hilang. Artinya tetap sampean boleh lahir dari rahim orang sehebat apapun, tapi kalau bahasa Inggrisnya pekok ya pekok saja. Mohon maaf pak, aku ya bingung bahasa Inggrisnya apa sih, enggak tahu. Loh, iya itu. Tapi wa inna sohiral qaumi ingkana alima, walaupun kamu bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu serius ketika mondok di Mambaul Hikam ini, kemudian apa yang diarahkan oleh para kiai, khususnya Romo Kiai Suyuti, kamu lakukan dengan benar, dengan penuh ketulusan, dengan penuh perjuangan, kamu akan menuai itu semua. Kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu, kamu akan layak dan pantas di kemudian hari untuk kemudian ditaruh di depan. Mau kan Mbah Yai wis dawuh, santri manhik iso opo wae. Santri memang harus begitu. Santri pak, ada mula amah di sana, ada mahabah di sana. Santri serba pantas, serba luwes. Santri cocok lo cocok mawon kali semangatnya Mbah Yai, semangatnya itu harus kamu imbangi dengan penuh perjuangan. Kata Imam Syafi'i, ra'aitul ilma sahibu karim walau waladatuhu abaun li'am. Ini Imam Syafi'i yang bilang, pokok kamu berkualitas, pokok kamu benar-benar memiliki karya yang jelas, sudahlah, walaupun bapakmu bukan siapa-siapa. Bahkan mohon maaf, li'am itu kan kalau dalam bahasa Jawa bajingan. Loh, nggih mboten. Tangketnya santri-santri sing rada senior niku. Walaupun orang tua kamu bajingan, tapi kalau kamu benar-benar nyantri secara serius, tetap kamu akan mulia di kemudian hari. Ya mungkin itu. Walaysa yarfa'uhu ila an yu'adzima amrahu qaumun kiramu. Besok kalau Gus Basar gak gelem matlaah, Gus Basar wis waleh nyekel kitab, wis waleh nyandak kitab, dikalahne santri-santri ini sing disowani Mas Diko bukan lagi Gus Basar, kamu. Loh yakin kuwi Mas Diko golek apa nih Gus Basar? Wong gak jelas. Makanya kun mustafidan kullau yaumi ziyadata wasbah minal ilmi, ziyadata minal ilmi wasbah fi bukuril fawaiti. Siapapun dari kita, kiailah itu. Aku mau ya selamat Gus Basar enggak banget karena Gus Basar keanggap ini dulurku. Jadi aku ora urus budaya Arab tersinggung, Arab wis gak urus. Mergo dulur tersinggung ambek dulure iku sing salah masih sing tersinggung. Jelas nih, kula buatan. Saya hanya akan ngomong bahwa adik-adik semuanya tenang saja. Sampean semuanya harus benar-benar memiliki himmah aliyah. Memiliki sekelas Mas Diko sing wis gak dadi bupati neh diluk ngas gitu. Kok gelem teko di acara pondok pesantren. Luar biasa Mas, luar biasa. Saestu kula mboten ngenten, saestu. Makanya ketika tadi Romo Yai mengatakan waladi Diko al-adibil asil, kula langsung taslim. Oh iya bener berarti. Ing atase wis gak butuh apa-apa, sesuk maneh wis gak njabat kok jek gelem teko. Umume pejabat niku Mas, gelem teko ning pondok niku jek akeh butuhe. Ya, umume lah ya. Gitu. Jenengane pejabat ora pate umum, makanya gak awet. Tapi mboten lah. Moga-moga semua kelebihan beliau, semua keinginan baik beliau untuk membangun bangsa ini bisa ditangkap lebih baik di masa-masa yang akan datang. Angel ngene iki, ngomong ngene iki angel, yo gak gratis. Gak, tenang. Aku mau cerita apa sampai lali yo. Alika bima'alil umur wattaqi radha'ilaha wa masaffa minha. Jangan ada santri manhik yang kemudian tidak memiliki cita-cita yang besar. Saman harus punya harapan yang tinggi. Saman aja marem ketika di sini hanya ngaji misalnya
Mari Fathul Qorib terus wah aku ketok wis ngalim tenan, ngalim apa nih? Cik ada saudara. Fathul Qorib itu adalah kitab pembuka dari sekian banyak futuhil fiqhiyah asy-syafi'iyah. Masih banyak. Artinya awakmu nek urung sengalim Romo Kiai Murtadho, sengalim Romo Kiai Suyuti dan gus-gus yang ada, aja boyong. Aja boyong, wis ning kene ae ngowah-ngowah ning kene ae. Insyaallah iku luwih ana manfaate. Dan lagi kamu harus manfaatkan betul nuwun sewu masih wontene Romo Kiai Suyuti. Al Imam Abi Darda rahimahullahu taala mengatakan malakum ara ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamu. Kenapa ya? Ini eranya Imam Abi Darda. Eranya Imam Abi Darda. Beliau sudah menganggap bahwa kenapa ya? Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh keilmuan. Saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh keilmuan, tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ilmu, tokoh-tokoh ulama yang wafat, sedangkan yang muda-muda belum sempat ngaji. Yang masih tolol-tolol, yang masih goblok-goblok kayak kita belum sempat ngaji, tapi yang sepuh-sepuh sudah mangkat, sudah wafat. Qad khasyitu ayyadhabal akhir qabla ayyadhabal awal qabla ayyata'allamal akhir. Saya benar-benar khawatir kiai-kiai yang sepuh mangkat dan kemudian kalian-kalian yang masih tolol belum sempat ngaji. Lau annal alim talabal ilma lasdada ilma. Kalau yang alim-alim, santri-santri senior terus mau matlaah, gus-gus, kiai-kiai masih terus matlaah, maka keilmuan akan semakin meningkat dan itu positif sekali untuk masyarakat sekitar. Walau annal jahil talabal ilm lawujidal ilmu qaima. Kalau yang bodoh-bodoh masih mau ngaji, sadar kalau dirinya bodoh, tapi terus budal, enek gak ning kene. Santri aslinya angger sekolah gak paham. Angger budal ngaji, melu ngaji Mbah Yai aslinya gak paham, tapi panggah budal ya. Ono apa gak? Ono apa ora? Kathah ora ono ora, rata-rata malah ngono kuwi, budal tapi gak paham. Loh, iya apa gak? Enggak paham tapi tetap berangkat. Banyak apa tidak? Tenang saja, itu sudah menunjukkan bahwa insya Allah itu adalah sebuah asa bahwa ilmu akan tetap menjadi panduan hidup kita. Itu penting. Karena yang sangat mengkhawatirkan, beliau menutup dawuhnya dengan malakum aragum shibaan fitoam tapi jiaan fil ilmi. Ini sudah mulai generasi yang mengkhawatirkan. Kata Al Imam Abi Darda loh ya. Generasi yang mengkhawatirkan, di mana kita semuanya cari makan mulai mudah, bahkan sekarang mulai digratiskan. Iya luar biasa apa tidak itu? Tapi permasalahannya kamu sekarang semuanya pada kenyang untuk urusan perut, tapi kamu lapar untuk urusan isi otak. Wetengmu tambah gede, utekmu tambah ciut. Kira-kira ngono kira-kira. Iku wis paling halus sing iso Kak Murati. Aku wong Jawa Timur, Bro. Aku gak iso luwih halus maneh gak iso. Iku wis paling halus sih. Wetenge tambah uteke tambah niku dawuhe dawuhe Al Imam Abi Darda nek sampean protes nggih makome wonten nggih. Nah, kula mek cerita tok, saya hanya membacakan apa yang saya baca. Ya memang seperti itu. Makanya manteplah panjenengan semua para wali santri untuk tetap menaruh putra-putra panjenengan di pondok-pondok pesantren yang ada, khususnya pondok Mambaul Hikam niki, Mambaul Hikmah niki. Saestu mboten usah mamang jenengan. Jangan ragu anak-anak nanti jadi apa. Kita yang nggak jelas sekolahnya saja, bupati Cedok Awak Dhewe bahagia. Loh, saestu ya untuk terpaksa tapi bahagia. Jangan mikir bahwa waduh masa depannya bagaimana anak-anak ini nanti. Kalau tetap mondok besok makan apa? Mohon maaf para wali santri. Kami semua para santri sekarang sudah tidak makan apa. Tapi kelasnya sudah makan siapa ini?
Lha piye ta? Makane Gus, bahasaku gak iso lemu. Untalane wong ya kayak. Alhamdulillah. Mboten, artinya jenengan jangan pernah ragu. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi bitakafulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seorang santri memang benar-benar dijamin masalah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu Masya Allah, Gus bahasa ini santri Lirboyo, alumni Lirboyo, biar yang pondok ya gak patek ngaji, mek nyopir, ya Gus, lah, ya Pak, nyopir gak jelas ngono, bahasan tekan omah sengkapusan gak kata, kok sengkapusan, umatnya gak kata sampai keliru wae, sampai salah ngomongku, lah, barokah Pak, tenang aja, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari mana tumbuhnya barokah itu. Kita tidak pernah tahu, Pak. Tapi yang pasti barokah tidak akan datang ke benak siapapun yang dalam prosesnya tidak memiliki ketulusan. Itu pasti itu. Makanya santri-santri sing mantep sampean. Coba mantep sampean wis lah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti akan mengangkat derajat sampean kabeh. Wong ning akhirat awakmu diangkat, masuk ning donya ora diangkat. Pasti, mantap saja, sudahlah. Dan ilmu ini harus kita pertahankan bersama. Para wali santri bertanggung jawab betul untuk memastikan bahwa para masyayikh kita memiliki regenerasi yang mantap, yang kuat, yang kokoh di masa-masa yang akan datang. Jenengan ojo terus tergesa-gesa. Jenengan jangan kemudian merasa bahwa ini semuanya sia-sia. Wah, tidak bisa. Saestu apa mana yang jenengan merasa ngaji itu bisa kita lakukan di mana saja. Ilmu peningkatan kualitas bisa panjenengan lakukan di mana saja. Tapi ngaji itu butuh sanad, Pak. Ngaji itu butuh guru pembimbing, butuh al ustad al fatih liqulubina jami'ah. Tidak bisa ngaji itu. Mohon maaf. Saat ini kan usum, sekarang kan lagi rame Mas. Lagi banyak orang kemudian nyeletuk, ada istilah bahwa kami bukan pewaris, kami perintis. Itu kalau untuk urusan duniawiyah, oke, itu bagus dan harus begitu. Untuk urusan maliyah harus begitu. Tapi untuk santri, kamu langsung gagal ketika kamu ngomong bahwa keilmuan kami ini adalah perintis, adalah rintisan, bukan warisan. Tidak bisa, tidak bisa. Kami semua di sini, sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu fi awali khutbatihi, ketika dia khutbah pertama fi khilafatihi, beliau mengatakan lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Lastu bimubtadi, saya bukan perintis. Innama ana mutabi, saya hanya pewaris. Karena untuk menunjukkan kepada umat setelahnya bahwa ilmu ini harus diwarisi dari generasi sebelumnya. Tidak bisa. Kalau duit, kalau usaha, kalau bisnis, bagus. Sangat membanggakan Mas Diko kemudian merintis usahanya tanpa jerih, tanpa uluran tangan dari Pak Dito. Itu bagus. Tapi kalau keilmuan tidak bisa. Kalau keilmuan tidak bisa, Pak. Keilmuan, kesantrian, kebanggaan kita karena kita adalah pewaris para masyayikh. Al ulama warasatul anbiya. Enggak ada ulama adalah al ulama adalah mubtadi'unal ilma. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kamu harus tahu itu. Bedakan dulu. Kamu perintis itu di mana? Perintis di hal-hal yang bersifat duniawiyah, oke. Tapi kalau untuk urusan ukhrawiyah enggak boleh. Karena ini sudah ada garisnya, dan itu garis harus sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Ruslan dalam zubatnya, wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Semua niatan kita, semua ucapan kita, semua langkah kita harus sesuai dengan apa yang menjadi niatan, ucapan, langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pahami, kita kenal dari guru-guru kita. Dari guru-guru kita, karena Rasulullah meninggalkan kita itu 1400 tahun yang lalu. Tanpa lewat jalur guru-guru kita, maka kita tidak akan pernah mengerti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laulal ulama ma'araftul anbiya, laulal murabbi ma'araftu rabbi.
Tanpa beliau-beliau para ulama, kita tidak akan pernah mengenal siapa para nabi. Tanpa guru pembimbing, kita tidak akan pernah nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Itulah kenapa kemudian keilmuan ini harus terus dilestarikan, harus terus diwariskan. Banggalah kalian menjadi pewaris para masyayikh, para kiai. Ngono Pak, kira-kira. Wis mergo aku wis mulai luwe. Tapi walhasil ngaji ini penting tenan Pak. Mohon maaf para wali santri, ngaji ini adalah jalan paling efektif. Saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat matur bahwa saya itu pernah baca, ya bukan pernah, saya sering baca memang. Saya baca beberapa tafsir-tafsir yang ada. Di antara yang saya ingat itu adalah tafsir karya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan bahwa al-ibadah allati khuliqal insu wal jinnu laha itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim li amrillah wa syafaqah ala khalqih. Ibadah yang kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk ibadah, itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim li amrillah wa syafaqah li khalqih. Memastikan ibadah ubudiyah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cara atau itu adalah pengesaan penyembahan yang benar, yang sesuai. Yang kedua adalah membangun kasih sayang di antara sesama, membangun kepedulian di antara sesama. Makanya saya selalu ngomong, di antara dawuhnya ulama-ulama kekinian yang sangat menarik itu adalah dawuhnya Imam Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwa ad-din wal akhlak wal dzauq wal adab itu tidak bisa dipisah. Agama, kalau kita ngomong agama, misalnya Gus Basar ngomong agama, maka di saat yang sama Gus Basar harus memikirkan agama ini, budi pekerti, etika, kepekaan, kemudian budaya. 4 hal ini tidak bisa dipisah. Agama, etika, kemudian kepekaan. Sampean sengalim apapun, sehebat apapun pondokmu, kalau kemudian lingkungan panjenengan kemudian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dan panjenengan diam, itu masalah. Jenengan tidak memiliki kepekaan, maka gagallah kesantrian panjenengan. Yang terakhir adalah budaya. Kemampuan seorang santri, kecerdasan seorang santri adalah mampu meramu budaya untuk kemudian menjadi pendulang, menjadi pelet agar syariat bisa diterima dengan lebih baik. Tapi tidak dengan cara menghalalkan yang haram atau bahkan lebih ekstrimnya mengharamkan yang halal. Kemampuan meramu itu sudah dicontohkan dengan sangat baik, kalau boleh dikatakan sempurna, oleh para pendahulu kita, yang kita tinggal tirukan begitu saja. Wala tariqa ilallah, wala tariqa ilal ibadah, wala tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Dan mohon maaf, tidak ada cara kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu, santri manhik ini benar-benar tahu nggak ibadah itu apa? Ibadah itu apa coba? Ibadah itu adalah, kalau dari sisi bahasa, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Adalah sebuah nama untuk setiap hal yang punya potensi disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Dan itu bisa apa saja. Mulai yang sangat tinggi, misalnya berupa keimanan, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mungkin hal-hal yang remeh-temeh, misalnya hanya sekedar imatatil adza anit tariq. Imatatil adza anit tariq, hanya sekedar panjenengan mau menyingkirkan hal-hal yang punya potensi untuk menyakiti orang lain. Misalnya jenengan masuk satu masjid, kemudian di situ masjidnya agak licin begitu, kemudian panjenengan siram, panjenengan bersihkan supaya tidak memelesetkan orang lain, itu sudah masuk. Tapi tidak ada jalur ke sana yang paling efektif kecuali illa bil ilmi asy'ari, kecuali panjenengan punya keilmuan agama.
Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak di usia belajar, jangan ragu-ragu untuk kemudian mengirimkan anaknya sesegera mungkin ke pondok-pondok pesantren yang muktabar yang ada. Itu penting itu. Saya sama sekali tidak kemudian melarang putra-putra panjenengan untuk sekolah. Tidak. Tapi jangan sampai putra-putra panjenengan kemudian super hebat di bidang formal, tapi mohon maaf nol putul di bidang agama. Tidak apa-apa, adik-adik ini kemudian jadi santri yang berwawasan, santri yang luar biasa. Wong saya itu kalau ada santri Peloso, setelah sekolah di Peloso kemudian ngomong, Gus saya mau berangkat ke mana misalnya, negara-negara di Timur Tengah misalnya, untuk kemudian meneruskan ngajinya, saya mesti nggak setuju. Saya selalu ngomong, kamu itu boleh meninggalkan Indonesia ini kalau tujuan kamu misalnya ke Amerika. Dalam rangka misalnya sekolah ambil ekonomi misalnya. Kamu ke Inggris, kamu ke Swedia, atau kamu kemana? Boleh. Tapi kalau kamu mau ngaji saja, habiskan ilmunya ulama di Indonesia ini. Sudah di atas cukup. Di atas cukup. Tapi kalau kamu kemudian pengen paham urusan-urusan duniawi ya, monggo, ayo kita pengen loh, besok Menteri BUMN santri, pengen loh, Menteri Ekonomi santri, Menteri Perdagangan santri, masa Menteri santri agama terus, gak berkualitas plus, apa itu? Ini sudah melanggar alika bima alil umur. Bangun cita-citamu setinggi mungkin. Agama itu sudah pegangan kita. Kita pengen santri tetap menjadi santrinya ketika dia menjadi menteri, santri tetap menjadi santrinya ketika dia menjadi polisi, dia menjadi tentara, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur. Begitu Pak, cita-citanya awake dhewe. Panggah menteri agama. Loh, saya itu nih, ini kisah nyata nih. Saya itu ada temannya Mas Diko ini dulu menjelang pilpres dulu, ini kita ngomong masa lalu, ini penting ini, tapi bener ini. Walhasil pokoknya kemudian menjanjikan, sudah Gus, pokoknya pondok-pondok mohon diusahakan untuk dukung kita. Kalau dukung kita nanti, sudahlah, Kementerian Agama apa kata pondok-pondok itu, siapapun orangnya pokok dipilih oleh pondok-pondok itu kita berikan. Loh, ingat saya itu, apa jawaban saya? Tidak pengen saya, Menteri Agama terserah, mau agama saja, apa saja nggak apa-apa. Cita-cita kita ini, kalau jenengan tadi ngomong, sudah Gus, ayo dukung. Nanti Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi, itu adalah santri yang tentukan. Wong ngono aku ya semangat Pak. Iyalah. Tapi bahasa kangen-kangen, kalau misalnya Presiden terpilih Bapak Prabowo mencari Menteri Perdagangan santri manhik, ngowoh gak? Ngowoh. Maka dari itu teruslah belajar, teruslah mengaji, tingkatkan kualitas supaya presiden kita di masa yang akan datang tidak kebingungan untuk mencari santri berkualitas untuk diajak membangun negeri. Ngono bro, ngowah santri kok ngantukan lho. Aku duwe bol nanti koncoku mau sing tua tuh mau sapa jenenge Yosi mau ndi ya menungsane. Aku duwe bocah jenenge Yosi. Yosi itu kemana-mana ngawal saya, tapi alhamdulillah 700 meter dari gerbang rumah saya selalu sudah tidur, dan 7 menit setelah saya sudah turun dia baru bangun. Nah itu, saya belum tahu anaknya yang mana tadi, pokoknya tadi saya bawa jenazahnya, saya bawa ke sini. Duh, Masya Allah, wadul jahliku mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Orang itu kalau tolol itu hukumnya mayit, wa huwa yamshi ala thara. Dia walaupun masih bisa jalan, tapi kalau makanya kamu jangan sampai tolol. Santri-santri manhid haram untuk bodoh. Karena wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Kamu kalau sampai tidak punya kualitas, kamu hukumnya kayak mayit walaupun masih bisa jalan di atas bumi. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Kamu hanya dianggap masih hidup gitu saja, tapi hanya beban negara. Beban tetangga. Beban kok negara, bahkan mungkin beban keluarga. Iya bukan Pak? Loh, gak penak deh, sungkan mergo deh bupati.
Tapi niku tanggung jawab kula ya Gus, mesti ngono. Tapi pancen ngono. Tapi orang yang berilmu hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang itu loh, contohnya Romo Kiai Abdul Karim, Romo Kiai Marzuki, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Murtadho, masyaikh kita semuanya, bahkan ulama-ulama terdahulu kita, Imam Syafi'i lah, semuanya kita kenal, semuanya kita ngerti. Padahal beliau sudah berapa ratus tahun yang lalu beliau wafat, meninggalkan kita semua. Hayyun khalidun ba'da mautihi. Padahal wa ausaluhu tahta turabi ramimu, wa ausaluhu tahta turabi ramimu. Padahal mohon maaf, beliau sudah ditanam berapa ratus tahun yang lalu. Tapi jasanya makanya Sayyidina Ali tegas mengatakan al ulama bakun, cendikiawan ilmuwan akan abadi selamanya. Al ulama bakun mabaqiyad dahr selamanya akan abadi. Boleh jadi fisiknya meninggalkan kita, tapi wa atharuhum fil qulubi maujudah, tapi tinggalannya, karyanya masih ada di depan kita sampai hari ini. Nah itu makanya kenapa saya tadi ngomong kamu nggak boleh bodoh. Mergo bodoh ya jenazah gue, jenazah ojo nesu gue, ojo tersinggung. Kok kamu udah goblok kalau tersinggung, lalu kamu ngalim tenan, ya lebih tidak tersinggung, kamu akan bangga. Oh berarti saya akan abadi. Tapi dek bodoh ya piye ya, sampai moga-moga teman-teman yang pada ngaji di Manbaul Hikmah ini, moga-moga benar-benar mendapatkan hikmah luar biasa, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, yang barokah, hatinya benar-benar difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku saged kula aturaken, mugi-mugi Romo Kiai Murtadho estu-estu keberkahane datang kita sedaya, dan moga-moga keluarga niki saged rukun, saged kompak untuk kemudian sama-sama meneruskan, mewarisi apa yang sudah dibangun secara luar biasa oleh Romo Kiai Murtadho dan diteruskan oleh Romo Yesuyuti dan keluarga. Mugi-mugi Allah tansah paring pitulung, mugi-mugi Allah tansah paring ya Allah kegampilan datang khidmah kula panjenengan sedaya. Ngapunten datang sedaya mawon, khususnya para wali santri, ngapunten saestu. Kalau ada yang salah dari omongan saya, mohon yang disalahkan Gus Basar. Nah, karena dia yang ngundang, kalau ada yang benar itu murni masalah saya. Nah. Oke, ketenang. Saya ini benar-benar melanggar hukum. Karena dalam karir saya belum pernah saya kalau sudah masuk Syaban, saya kemudian meninggalkan Al-Falah Ploso. Belum pernah saya. Baru kali ini saya keluar kota hanya untuk saudara Basar. Lah saestu. Lah masa aku bal-balan bareng lo diluruk, Mas. Saya ini masih main bola, tahu-tahu beliaunya hadir. Ngejak gelut tenan wong iki. Ono wong ngundang-undang kok model ini. Tapi ternyata setelah saya hadir di sini, saya benar-benar ikut bangga dan estu kultu hadza wala fahar kula matur, saya ikut mendukung betul keberlangsungan pondok pesantren Manbaul Hikmah menika. Mugi-mugi Allah ngijabahi sedaya panyuwunan kita sedaya. Terakhir kula nderek ndongaken Mas Diko, mugi-mugi Allah memberikan penataan terbaik untuk panjenengan di masa-masa yang akan datang. Semua karya panjenengan, hasil pengabdian panjenengan di wilayah Kendal ini moga-moga menjadi sebuah karya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh kemaslahatan, penuh kemanfaatan bagi masyarakat Kendal. Sedikit yang bisa panjenengan berikan untuk Kabupaten Kendal, moga-moga adalah sesuatu yang besar, luar biasa tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten sedaya mawon, akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.